Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Intan Silviana Mustikawati, SKM MPH, yang akan menyertai Anda dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Global. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas mengenai konsep perilaku kesehatan. Ya, capaian pembelajaran dalam sesi kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep perilaku kesehatan, lalu mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, dan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai strategi perubahan perilaku kesehatan. Nah, sekarang kita bicara apa sih faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang, kelompok, atau masyarakat. Di sini menurut teori Bloom, ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi status kesehatan, ya, yaitu pertama keturunan, lalu yang kedua lingkungan, ya, tiga peran kesehatan dan perilaku. Nah, di sini perilaku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat, ya. Jadi, apabila masyarakat perilakunya sehat, maka akan meningkatkan status kesehatannya, ya. Kalau kita lihat tingkatannya, apa sih faktor yang paling tinggi mempengaruhi kesehatan? Yang pertama adalah lingkungan, ya. Jadi lingkungan ini adalah faktor terbesar yang berpengaruh terhadap status kesehatan. Lalu yang kedua perilaku, ya. Lalu yang ketiga peran kesehatan, dan yang keempat keturunan. Berarti di sini kita bicara perilaku faktor kedua, ya, yang mempengaruhi status kesehatan, ya. Jadi kenapa sih upaya yang dilakukan terhadap faktor perilaku ini merupakan hal yang sangat strategis? Kenapa? Karena masih banyak perilaku masyarakat yang belum sehat, ya. Kita lihat misalnya ketika kita bicara masalah kesehatan masyarakat. Apa saja perilaku masyarakat yang belum sehat? Mulai dari buang sampah sembarangan, buang air besar sembarangan, perilaku merokok misalnya, lalu pemberian makanan yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat. Nah, banyak sekali perilaku masyarakat yang belum sehat. Makanya di sini kita bicara kita harus melakukan perubahan gitu ya terhadap faktor perilaku tersebut, ya. Perilaku ini berkontribusi besar terhadap kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat, ya. Jadi gimana nih caranya? Karena tidak mudah, ya. Kita bicara kita mau melakukan perubahan perilaku itu tidak mudah. Berarti kita harus punya strategi pendekatan yang sesuai, ya, untuk melakukan perubahan perilaku pada masyarakat, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perilaku kesehatan, ya? Jadi perilaku kesehatan ini adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Jadi perilaku ini adalah respon kita, ya, terkait dengan sakit, ya, bagaimana kita bereaksi terhadap sakit atau penyakit, lalu bagaimana kita pergi ke sistem pelayanan kesehatan, kita mengakses pelayanan kesehatan, lalu bagaimana kita konsumsi makanan dan minuman yang sehat, ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, itu adalah pengertian dari perilaku kesehatan. Nah, jenis perilaku kesehatan ini ada 4 macam, ya. Ada health promotion behavior, ada health preventive behavior, health seeking behavior, dan health rehabilitation behavior. Jadi sebenarnya ini adalah 4 perilaku kesehatan sesuai dengan upaya kesehatan, ya. Kalian masih ingat nggak? 4 upaya kesehatan kan ada promotif, ya, ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, termasuk perilaku pun ada perilaku promotif, perilaku preventif, ya, perilaku kuratif, dan perilaku rehabilitatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan health promotion behavior, ya, atau perilaku promotif atau perilaku peningkatan kesehatan, ya. Jadi perilaku promotif yaitu perilaku untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Jadi dia sehat tapi perilakunya itu supaya lebih sehat lagi. Gimana cara perilakunya untuk meningkatkan kesehatan? Ya, dengan cara olahraga, diet, makan makanan bergizi. Jadi dia sehat dan ingin lebih sehat lagi, maka melakukan perilaku promotif, ya. Lalu ada health preventive behavior, perilaku pencegahan. Perilaku pencegahan penyakit berarti kalau kita bicara preventif, sasaran kita adalah orang sehat tapi orang yang berisiko akan terkena penyakit, gitu ya. Jadi contohnya kita lakukan misalnya perilakunya adalah imunisasi baik pada balita atau lansia, ya. Lalu fogging untuk mencegah penularan penyakit di lingkungan, ya. Selanjutnya ada perilaku pencarian pengobatan, ya. Perilaku kuratif. Jadi
apabila kita sakit, kita mencari pengobatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, misalnya kita berobat ke dokter ya. Lalu ada perilaku pemulihan atau perilaku rehabilitatif. Misalnya setelah sakit, misalnya kita melakukan upaya pemulihan ya, entah terapi, rehabilitasi misalnya, supaya kita sehat seperti sedia kala ya. Nah, lalu gimana sih caranya kita melakukan upaya perubahan perilaku? Ya, intervensi perilaku. Jadi, bagaimana cara kita melakukan upaya perubahan perilaku pada masyarakat gitu ya? Kita bisa melakukan dua upaya ya. Secara tekanan dan secara edukasi. Itu ada dua upaya. Nah, di sini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti kalian lihat mana di antara dua ini yang paling efektif. Apakah tekanan atau edukasi atau dua-duanya? Kira-kira mana yang cocok diterapkan di Indonesia nih ya untuk merubah perilaku masyarakat ya.